sarwa satru nasan umpat nama suaku. Sopanani kanang dasem alok panaku. Sialah bareng sap-sapuran usia. Sirde. Puputa, bayu. Puputan Bayu atau Perang Bayu atau disebut juga Perang Jagapati adalah perang yang dipimpin oleh Mas Rempeng yang kemudian dikenal dengan sebutan Pangeran Jagapati melawan VOC Belanda. Perang Jagapati, Puputan Bayu adalah kelanjutan dari peperangan yang dilakukan oleh Wong Agung Wilis. Ini semua diakibatkan karena adanya perjanjian Mataram dengan pihak VOC Belanda, di mana Mataram dengan secara sepihak menyatakan melepaskan wilayah timur dari Pasuruan diserahkan kepada VOC, yang itu berarti bahwa daerah Belambangan diserahkan kepada VOC. Walau secara kenyataan Belambangan belum pernah takluk ataupun belum pernah di dalam kepemimpinan Mataram. Silakan subscribe, like, comment, and share. Saat itu Belambangan sedang bekerja sama di bidang perdagangan dengan pihak Inggris. Kejadian ini membuat VOC sangat khawatir dan cemas. VOC Belanda tidak ingin Inggris semakin besar dan menduduki wilayah timur Pulau Jawa. Sehubungan dengan itu, pada tanggal 12 Agustus 1766, Gubernur VOC di Semarang, Johannes Vos, memerintahkan dimulainya patroli laut di Selat Bali dan mulai menangkapi kapal-kapal pribumi dan juga kapal-kapal Inggris. VOC menganggap Belambangan adalah wilayahnya. Perlakuan VOC membuat suasana daerah Belambangan menjadi sangat genting, dan VOC juga menganggap situasi Belambangan harus dikendalikan. VOC mulai mengirim pasukan Eropa sebanyak 335 dan meminta bantuan 3.000 laskar dari Madura dan Pasuruan. Mereka pada tanggal 20 Februari 1767 berkumpul di pelabuhan Kuanyar, Madura. Dan seminggu kemudian, pada tanggal 27 Februari 1767, ekspedisi penyerangan VOC mulai mendarat dan menduduki Penarukan. Penarukan mereka kuasai dan mereka mendirikan benteng di sana. Mulai tanggal 11 Maret 1767 di bawah pimpinan Edwin Blanque, mereka bergerak menuju Belambangan. Dan pada tanggal 23 Maret 1767, pasukan VOC telah memasuki Banyu Alit. Perang pun meletus. Pertempuran awal antara
pasukan VOC melawan para pejuang Blambangan terjadi. Benteng Banyu Alit berhasil mereka kuasai. VOC menduduki Banyu Alit dan Selat Bali mereka blokir, sehingga komunikasi dan segala hal yang terkait dengan hubungan Blambangan dan Bali terputus. Perang awal yang dipimpin oleh Wong Agung Wilis melawan pendudukan VOC. Namun apa daya, Wong Agung Wilis akhirnya kalah. Pada tanggal 18 Mei 1768 beliau ditangkap dan kemudian diasingkan ke Pulau Banda, Maluku. Kerajaan Blambangan dikuasai VOC dan VOC mengangkat Sutta Negara dan Jaksa Negara sebagai Tumenggung. Kesengsaraan rakyat Blambangan dimulai. VOC mulai menerapkan aturan-aturan yang memaksa dan menyiksa masyarakat. Jatuhnya kerajaan Blambangan membuat para jagabela dan pasukan-pasukan yang loyal pada Agung Wilis di bawah pimpinan Mas Rempeg menuju Desa Bayu. Di sana mereka menetap, membangun tempat baru, dan menjadikan Bayu sebagai benteng pertahanan perlawanan terhadap VOC Belanda. Keberadaan Mas Rempeg di Desa Bayu semakin didengar oleh masyarakat kebanyakan, dan banyak masyarakat berbondong-bondong menuju Desa Bayu karena mereka meyakini Mas Rempeg mampu memimpin mereka melawan VOC Belanda. Dukungan juga datang dari para bekel-bekel agung, Wiramanggala, Jagakrasa, Lembugiri. Mas Rempeg semakin dikenal dan dukungan semakin banyak. Terasa 62 bekel agung siap bersama dengan Mas Rempeg melawan VOC. Tambahan kembali datang dari 12 bekel agung dari berbagai desa lainnya. Semua tercatat di dalam Pupuh Bayu 6 ayat 11-20 yang mencatat nama bekel-bekel yang dimaksud. Kurang lebih 2.000 orang berada di dalam Desa Bayu, dan Bayu tumbuh kembang. Bayu semakin kuat, Bayu semakin jaya. Karena Bayu didukung cadangan pangan yang besar dan melimpah karena kesuburannya. Desa Bayu juga dilengkapi dengan gamelan dan pemainnya sebagai lambang kebesaran dan keagungan Blambangan. Pada akhirnya, seluruh masyarakat Blambangan mendaulat Mas Rempeg sebagai pemimpin mereka dan menganugerahkan gelar Pangeran Jagapati. Dukungan kepada Pangeran Jagapati semakin meluas, baik dari ibu kota atau negari Lateng
maupun dari luar ibu kota atau Jawi Kuta. Semuanya mendukung Mas Rampek atau Pangeran Jagapati, khususnya masyarakat Belambangan itu sendiri. Tumenggung Kertawijaya dan Jaksa Negara yang merupakan tumenggung yang diangkat oleh VOC yang berada di Ulu Pampang berangkat naik ke Bayu dengan seluruh pasukannya dengan tujuan untuk mengingatkan masyarakat Belambangan agar jangan membantu Pangeran Jagapati. Namun apa yang terjadi? Setelah mendekati Desa Bayu, para prajurit yang dibawa oleh Tumenggung Kertawijaya dan Jaksa Negara malah membelot, malah membantu Pangeran Jagapati, dan mereka malah mengamuk menyerang Tumenggung Kertawijaya dan Jaksa Negara. Tumenggung Kertawijaya terluka dan melarikan diri kembali menuju Ulu Pampang dan melaporkan hal tersebut kepada VOC. Tanggal 5 Agustus 1771, VOC mulai mengirim pasukan menyerang Bayu dan juga menyerang daerah-daerah penyangga di sekitar Bayu. Serangan VOC dapat ditangkal dan VOC akhirnya bergeser menuju Tomogoro dan membuat pertahanan di sana. Kejadian ini membuat VOC semakin terdesak, dan ini membuat pemimpin mereka, Bischefel, meminta tambahan pasukan berupa 300 laskar pribumi dan 40 serdadu VOC Belanda. Pangeran Jagapati mengetahui hal tersebut dan beliau bersiasat membagi pasukannya menjadi dua bagian. Sisi kiri dengan kekuatan 3.000 pasukan Jagabela dipimpin oleh Kebu Unda, dan sisi kanan dengan kekuatan yang sama dipimpin oleh Kidang Salenit. Pada tanggal 22 September 1771, pasukan bantuan VOC telah datang. VOC merasa telah siap untuk kembali menyerang Bayu. Dalam penyerangan tersebut, laskar pribumi yang tadinya bergerak bersama-sama naik menuju Desa Bayu. Di tengah jalan, mereka melarikan diri masuk ke dalam hutan, sehingga yang tersisa hanyalah serdadu VOC Belanda. Kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh Pangeran Jagapati. Peperangan langsung berhadapan dengan pasukan serdadu VOC Belanda.
perang selama 3 jam berlangsung sangat sengit, sangat seru, dan para serdadu Belanda mengeluarkan semua persenjataan mereka, menggunakan seluruh mesiu mereka. Namun mereka kalah jumlah. Serdadu-serdadu Belanda mulai ketakutan. Mereka melarikan diri meninggalkan peralatan-peralatan perangnya dengan terburu-buru, dan tanpa mereka sadari, mereka malah masuk ke dalam jebakan-jebakan sunggak yang telah dibuat oleh para prajurit-prajurit Belambangan. Kekalahan telak dirasakan oleh serdadu VOC Belanda. 13 tewas terdiri dari 5 komandan dan 8 tamtama. 94 terluka tembak dan 87 serdadu luka masuk ke dalam sunggah atau lubang jebakan. VOC minta bantuan ke Sumeneb dan juga ke pusat. Mereka minta bantuan 1000 laskar pribumi dan 150 serdadu VOC Belanda. Saat bala bantuan VOC mulai datang di Belambangan, Pangeran Jagapati juga mendapat bantuan prajurit dari Mengui, Bali. Ada 300 prajurit siap tempur yang datang bergabung bersama Pangeran Jagapati. Kekuatan Pangeran Jagapati semakin ditakuti. Pangeran Jagapati memimpin pasukannya mengepung benteng di Kutaladeng dan juga memerintahkan pasukannya untuk menjaga-jaga jalan-jalan menuju Penarukan. Pohon-pohon pada ditebang agar menghalangi gerakan dari pasukan VOC Belanda. Pengepungan pasukan para pejuang Belambangan di benteng VOC di Kutaladeng berbuah manis dan berhasil menangkap banyak serdadu Belanda, menyita semua persenjataan dan mesiu yang ada. Pasukan pejuang Belambangan berhasil menguasai Kutaladeng. VOC kalang kabut dan mulai teriak meminta bantuan garnisun-garnisun yang ada di Batavia, yang ada di Yogyakarta, di Surakarta, di Surabaya, dan juga di Pasuruan. Akhirnya, di bulan November 1771, bantuan serdadu dan laskar VOC mulai sampai di Ulu Pampang. Serdadu-serdadu yang dipimpin oleh Kapten Reyes dan mulai langsung bergerak memukul mundur para pejuang Belambangan. Kapten Reyes adalah seorang pemimpin yang kejam. Dia menggunakan politik bumi hangus. Semua desa
200 kuyan beras dibakar di berbagai desa, yang setara dengan 5,5 ton beras dibakar dengan tujuan melemahkan perjuangan masyarakat Belambangan. Dan pada tanggal 13 Desember 1771, VOC Belanda mulai menyerang Bayu, namun melalui sisi utara dari Desa Songgon. Laskar Madura dipimpin oleh Alap-Alap mulai menyerang dari sisi yang berbeda pada tanggal 14 Desember 1771. Pangeran Jagapati yang tahu ada serangan dari dua sisi memimpin pasukannya berhadapan langsung dengan para kompeni Belanda menuju Songgon, sementara pasukan yang lain berhadapan dengan pasukan Laskar Pribumi Madura. Perang besar berkecamuk di seputaran Bayu, di Songgon, di semua desa-desa penyangga yang ada di seputaran Bayu. Perang antara pasukan Jagapati melawan pasukan VOC Belanda yang didukung oleh Laskar Pribumi dari Madura dan dari Pasuruan. Pasukan VOC Belanda dan Laskar Pribumi Madura mulai terkepung oleh para pejuang Belambangan. Pasukan para pejuang Belambangan mengamuk dan menghancurkan VOC Belanda dan juga laskar-laskar yang membantunya. Kapten Reyes sebagai pemimpin pasukan kompeni Belanda terluka parah dan dilarikan kembali ke Lupampang, dan dia tewas di sana. Hari penentuan itu telah tiba. 18 Desember 1771. Seluruh pejuang Belambangan bergerak serentak melakukan serangan umum, menghancurkan loji-loji Belanda, menyerbu benteng-benteng Belanda secara serentak, menghancur leburkan seluruh kekuasaan dan kekuatan dari VOC Belanda yang ada di Belambangan. Dengan hanya berbekal golok, keris, pedang, tombak, dan sedikit senjata api, namun semangat di dada begitu kuat untuk melawan pendudukan dan penjajahan. Para pejuang Belambangan dengan sepenuh jiwa melakukan puputan perang habis-habisan untuk mengusir VOC Belanda. Pasukan VOC Kostar Kacir melarikan diri, Letnan Kornet Timne dan ratusan serdadu Eropa tewas, dan yang melarikan diri juga penuh dengan luka-luka. Inilah yang dikenal oleh VOC Belanda yang dicatat sebagai kehancuran dramatis pasukan company. Serangan umum rakyat Belambangan 18 Desember 1771 adalah bukti
dari keteguhan tekad masyarakat Blambangan yang tidak pernah mau diinjak, yang tidak pernah mau ditindas. Dan demi kemerdekaan, mereka siap melakukan puputan Bayu. Perang paling kejam yang terjadi di daerah Jawa, yang terjadi di daerah Nusantara, inilah puputan Bayu. Perang habis-habisan masyarakat Blambangan demi memperjuangkan hak dan harga dirinya agar tidak diinjak-injak oleh VOC Belanda. Namun, dalam perang ini, Pangeran Jagapati terluka parah saat bertempur berhadap-hadapan secara kesatria melawan Alap-Alap. Alap-Alap yang memakai baju sirah dapat dikalahkan dan tewas. Namun, Pangeran Jagapati terluka dengan parah. Walaupun beliau terluka dengan parah, beliau masih sempat memberikan arahan untuk kesinambungan perjuangan dan juga memberikan arahan-arahan siapa yang akan melanjutkan perjuangan-perjuangan di masa depan. 19 Desember 1771, peperangan kembali dimulai. Pasukan-pasukan kompeni dibombardir dan ditembak, dikejar sama para pejuang-pejuang Blambangan. Saat para pejuang Blambangan balik kembali ke markas di Benteng Bayu, saat itu mereka melihat Pangeran Jagapati telah wafat di tempat tidur. Inilah perang paling brutal di tanah Jawa. VOC banyak kehilangan. VOC kehilangan banyak serdadu dan juga biaya perang yang begitu besar sampai menghabiskan 6 ton emas. Hal yang sama juga dirasakan oleh masyarakat Blambangan. 60.000 masyarakat Blambangan tewas di dalam peperangan. Gugur sebagai bunga bangsa. Setelah kejadian tersebut, VOC lebih banyak bersikap defensif dan tinggal diam di dalam bentengnya. Namun, Blambangan juga masih belum bisa terbebaskan dan perjuangan masih terus dilanjutkan oleh orang-orang kepercayaan Pangeran Jagapati. Selanjutnya, puputan Bayu 2. Jangan lupa